teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi mau perjalanan nih ke Malang Kota. Kayaknya aku di desa banget ya tinggalnya. Ini sama anak-anak saya yang nyetir di depan. Anak saya yang pertama, yang sebelahnya anak saya yang kedua nih. Saya di belakang sendiri. Tahu-tahu di syuting nih sama anak-anak ini. Apa nak? Tadi tuh kalian tuh mau nanya apa sih sama Umi? Itu yang apa? Kan yang paling itu selalu kayak Allah melibatkan. Iya. Kayak fotonya itu Allah sama. Oh iya. Kalian tadi mau nanya itu ya, moto Umi ya tentang Allah ada di setiap apa yang ada ya. Oh itu yang bikin kepo, yang bikin penasaran. Tapi emang bukan kalian aja loh nak, teman-teman dan klien-klien Umi juga ada yang nanya soal itu. Bunda kok moto hidup Bunda itu Allah ada di setiap apa yang ada. Itu maksudnya apa sih? Gini ya, Bunda mau ceritain deh. Jadi alam semesta dan seisinya itu sebenarnya di dalam pandangan Bunda itu adalah manifestasi dari Allah ya. Jadi selain Allah, semua itu adalah ciptaan. Selain Allah, semua adalah makhluk Allah. Namanya ciptaan, namanya makhluk Allah. Dia tuh ada kalau Allah yang membuatnya ada. Kita pun bisa mempunyai kemampuan atau bisa menyelesaikan masalah jika Allah mengizinkan. Kita mempunyai kebisaan tertentu jika Allah memberi kita bisa, maka kita akan bisa. Kalau kita memiliki keahlian tertentu, kemudian keahlian itu dicabut oleh Allah, itu kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Karena yang Maha Kuasa, yang menggenggam segalanya itu adalah Allah. Dan karena selain Allah yang kita lihat semua itu adalah ciptaan, selain Allah itu posisinya adalah makhluk, maka ketika kita melihat apapun yang ada di sekitar kita, tanaman, bahkan mobil pun, kita sebenarnya sekarang ini kita bisa naik mobil, berkendaraan kemana-mana karena Allah yang mengirimkan mobil ini kepada kita. Makanya ketika melihat mobil, yang teringat adalah Allah. Rasa syukur kita, kalau seandainya Allah gak kasih kita mobil, maka kita gak akan bisa naik mobil. Kalau hari ini cerah, seperti saat ini ya, Masya Allah ya, ini sangat cerah sekali. Kalau hari ini suasana cerah, itu karena Allah yang membuat cerah. Ketika Allah mau menurunkan hujan, kan sangat mudah, tinggal kun saja. Dan seandainya Allah sudah berkehendak, tidak ada siapapun yang bisa menghalanginya, karena Allah memegang kuasa dari setiap apapun juga, dan Allah itu yang menggenggam segala sesuatu. Maka ketika kita bisa menyelesaikan masalah apapun, itu sebenarnya sejatinya bukan kita yang hebat, tapi sebenarnya hanya Allah yang memudahkan. Itu sebabnya penyebabnya cuma satu, karena Allah saja yang memudahkan. Nah, walaupun kita sebenarnya melihat mobil, lihat rumah gitu ya, melihat toko-toko atau apa itu dalam pandangan dohir kita mereka dalam pandangan dohir kita itu adalah benda mati. Nah, tapi keberadaan benda mati itu pun tidak akan bisa ada kalau seandainya Allah tidak mengizinkan itu ada. Nah, jadi akhirnya melihat apapun yang terlihat itu dan terasa di dalam hati itu hanya ada Allah. Apapun itu ada karena ada Allah. Jadi akhirnya dari rasa itu Bunda menemukan sebuah kalimat yang Bunda rasa itu cukup mewakili dari rasa itu, dan akhirnya membuat
dijadikan moto hidup Bunda, yaitu Allah ada di setiap apa yang ada. Begitu juga kalau waktu Bunda menerapi ya, dalam konseling atau terapi, menerapi klien-klien Bunda, alhamdulillah apapun masalahnya, walaupun masalah itu tidak pernah Bunda tangani sebelumnya, ya alhamdulillah Bunda selalu optimis, tidak ada sedikit pun rasa pesimis. Aduh, ini orang yang depresi kayak gini sampai di level begini belum pernah menangani, gimana loh ya. Nah itu kalau seandainya yang berbicara itu adalah pikiran kita, di mana pikiran kita itu sangat wilayah kerjanya sangat terbatas, pasti kita akan timbul rasa pesimis. Tapi ketika menghadapi apapun, dalam pikiran kita itu adalah Allah. Contohnya seperti ini ya, ada klien datang ke rumah dengan kondisi sedang tantrum ya, sedang agresif gitu ya. Bunda bismillah, kemudian Bunda menyambungkan hati Bunda kepada Allah. Ya Allah, tidak akan mungkin orang ini dan keluarganya datang ke rumah saya kalau seandainya bukan Engkau yang menggerakkan. Kalau Engkau menggerakkan mereka datang ke rumah saya, Engkau pun pasti akan menurunkan jalannya untuk kesembuhan orang ini. Ya Allah, andaikan kedatangannya ke tempat saya menjadi wasilah dari kesembuhannya, mudahkanlah ya Allah, takdirkanlah dia pulang dengan membawa kesembuhan atas kuasa-Mu ya Allah. Itu jadi setiap apapun, yang pertama dalam pikiran itu adalah Allah dulu. Ketika ada sesuatu yang menyenangkan, larut dalam euforia kebahagiaan senangan terus jadi ketawa-ketawa gimana, enggak. Tapi yang ketika ada menyenangkan ya dalam pikiran, ini tidak akan terjadi kalau bukan Allah yang mengirimkan, kalau bukan Allah yang mengizinkan. Jadi yang pertama hadir itu adalah rasa kepada Allah, rasa bersyukur, rasa berterima kasih sama Allah yang luar biasa, rasa betapa Allah itu begitu baik sama kita. Demikian juga ketika kita sedang ada musibah ya, ada sesuatu yang tidak menyenangkan kan, pasti semua juga akan dipergilirkan, selalu ada ujian, kesenangan itu sangat biasa, memang itu fitrahnya kehidupan ya. Jadi ketika kita juga ada dalam ujian atau sesuatu yang membuat kita sedih, kaget atau apapun gitu ya, juga yang pertama kali terlintas di dalam pikiran kita itu adalah Allah. Kalau seandainya bukan karena izin Allah, tidak akan mungkin kejadian ini datang. Allah pasti langsung husnuzon billah, langsung dibangun rasa husnuzon billah, rasa berbaik sangka kepada Allah, karena tidak mungkin Allah menurunkan segala ketetapan apapun kecuali adalah untuk kebaikan kita. Jadi sebenarnya orang yang dalam kedewasaan secara spiritual, orang yang punya kedewasaan rohaninya gitu ya, sebenarnya nggak ada bedanya antara kesenangan dan kesedihan. Itu rasanya itu adalah sama, semuanya dari Allah dan pasti itu baik. Semuanya penuh dengan kesyukuran dan semakin menambah apapun yang terjadi, membuat hatinya tergetar dan semakin menambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Ya mungkin sebegitu penjelasan Bunda tentang Allah ada di setiap apa yang ada. Mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan kalian nih, anak-anak Bunda dan juga klien-klien. Dan pada saat Bunda mengisi kelas juga ya nih, itu selalu ada itu pertanyaan itu. Jadi ini video ini adalah hadiah dari Bunda untuk kalian semua yang mengharapkan jawaban dari tentang moto hidup Bunda. Mungkin seperti itu ya sayang.